Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik, apa kabarmu? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang makna keimanan, atau kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, niatkan dengan ikhlas, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu ini dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Baiklah, sebelumnya saya akan bertanya kepada adik-adik semuanya. Kalau kita melihat gambar di belakang ini, ada gambar mobil, ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Gambar robot. Pertanyaannya adalah, siapa yang membuat mobil ini? Atau siapa yang membuat robot ini? Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Yang membuat adalah manusia atau pabrik atau perusahaan yang membuatnya. Bahkan kalau manusia bisa lebih dari satu. Ada yang membuat pintu, ada yang membuat roda, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita lihat tayangan berikut ini. Ada gambar apa? Ya, kalian melihat itu adalah gambar bulan. Kemudian ada gambar apa lagi? Gambar laut yang begitu dahsyatnya. Oke. Kalau kita melihat kedua gambar ini, ada pertanyaannya. Siapa yang membuat bulan ini? Atau siapa yang membuat laut? Pasti kalian juga sudah tahu jawabannya adalah pembuat, pencipta. Maka pencipta ini biasa kita sebut dengan Tuhan atau Rob. Jadi tidak mungkin kalau kita melihat bulan tadi dia terjadi dengan sendirinya. Kita juga nggak mungkin melihat mobil atau robot langsung ada di depan rumah kita tanpa ada yang membuatnya. Tidak mungkin. Bahkan matahari, gunung, pohon, manusia pun pasti ada yang membuatnya. Ya, jadi kita sudah tahu ya, yakin bahwasanya tidak ada suatu benda atau makhluk pun yang terjadi dengan sendirinya kecuali dibuat. Orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah siapa? Manusia. Nabi Adam. Dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Allah langsung membuatnya kun fayakun, jadi Nabi Adam. Ya, ada juga manusia yang dibuat, diciptakan tanpa seorang ayah. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak mungkin dia langsung jadi demikian, jadi manusia, jadi tanpa ada penciptanya. Kita sudah yakin ya bahwasanya Tuhan yang menciptakan. Maka dalam bahasa Islamnya, ya, bahasa keimanannya, Tuhan itu dinamai dengan Allah. Paham ya? Allah atau Rob. Sekarang Rob kita. Oke. Ditanya orang-orang kafir ketika memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak. Tunjukkan kepada kami, beritahu kami Tuhanmu itu siapa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan apa yang
Difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, Allah mengatakan apa? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi yang menciptakan Tuhannya berapa? Satu. Punya sifat yang lain? Iya, sifatnya adalah Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah mempunyai sifat juga satu dan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah nggak memperkenalkan dirinya lebih dari satu. Coba kalau ada Tuhan lebih dari satu, membuat matahari pun yang satu pengen satu matahari, Tuhan yang satu pengen lebih dari satu matahari, bisa saja demikian. Bagaimana kalau Tuhannya lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat, dan seterusnya? Ya, akan terjadi pertentangan di antara Tuhan-Tuhan itu sendiri. Maka Allah mensifati dirinya dengan Tuhan itu satu. Jadi kita dapat memahami bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya dengan ciptaannya tadi. Apa? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Kita baca, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab al musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, terus silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan membawa apa? Membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air atau hujan. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya, sesudah keringnya. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan berkisarnya angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Coba, kita ditunjuk oleh Allah, diberikan akal untuk berfikir tentang apa? Apa yang Allah ciptakan kepada kita. Baik itu langit, bumi, ada siang, ada malam, ya. Terus ada air yang menghidupkan segala jenis tumbuhan, ya. Kemudian awan, angin, itu merupakan tanda-tanda dari penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disentil oleh Allah sebagai orang-orang yang berpikir. Nih loh, tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu mau mengimani bahwasanya akulah yang menciptakannya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah bagi kita bahwa kita disuruh untuk mengimani dalam hal ini. Jadi itulah penjelasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan mengenal tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita dari sifat-sifatnya, ya.
dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.